bagaimana kita tahu kapan hidup kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan? Karena hati-hati saudara, bisa saja loh saudara dan saya masih ke gereja tapi hidup kita tidak lagi berpusat pada Tuhan. Indikatornya dua, kita bisa lihat di dalam cerita Gideon ini. Yang pertama adalah kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Coba kita perhatikan, masih ingat dulu waktu Gideon lemah, takut, apa yang dilakukan? Gideon terus menerus berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika Gideon merasa kuat, dia tidak lagi mencari Tuhan. Gak ada tulisan bahwa dia berdoa cari tuntunan Tuhan dalam pertempuran kedua. Gak ada. Saudara, salah satu tanda bahwa hidup saudara dan saya tidak lagi terpusat pada Tuhan saat kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi baca firman, kita tidak lagi minta nasihat sama orang-orang beriman di sekeliling kita. Kita tidak lagi berakar di dalam komunitas. Perhatikan pergeseran ini. Saat saudara banyak duit, saat saudara segala sesuatu sedang baik-baik saja, kita merasa hebat. Kita tidak mencari tuntunan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Artinya kita menaruh harapan kita pada sesuatu yang lain dan bukan lagi kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kita jadi mudah baper, mudah tersinggung. Waktu kita membuat diri kita sendiri menjadi pusat hidup kita, jangankan menunjukkan kesabaran, kita bisa benci terhadap mereka yang tidak sejalan dengan kita. Segala sesuatu jadi personal. Jadi kalau saudara lihat baper, mudah tersinggung, waspada saudara. Itu adalah tanda pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan spiritualitas kita. Gideon meraih kesuksesan besar, Gideon mengalami pergeseran pusat. Dia pikir dirinya jadi Tuhan dan dia menunjukkan kecenderungan dosa aslinya. Dan saudara tahu apa yang menjadi pemicu buat Gideon? Kesuksesan. Waspadalah terhadap bahaya kesuksesan. Ujian kemakmuran itu lebih berbahaya bagi orang Kristen daripada ujian penderitaan. Saudara, bukan kegagalan yang harus kita waspadai, justru kesuksesan. Karena waktu kita lemah, waktu kita gagal, kita ini bergantung kepada Tuhan. Namun justru waktu kita menjadi kuat, menjadi hebat kelihatannya di mata dunia, Tuhan dilupakan dan kita membuat diri kita sendiri menjadi pusat. Ini yang berbahaya. Nah, apa yang terjadi sama Gideon? Akhir yang tragis. Karena begini saudara, untuk pertama kalinya seorang hakim justru buat berhala. Saudara lihat semua hakim-hakim sebelum Gideon, tidak ada satupun yang membawa orang-orang yang dipimpinnya menyembah berhala. Tapi Gideon, pemenang yang luar biasa, malah membawa bangsanya jadi penyembah berhala. Saudara lihat siklus dosa, kita melihat bahwa pemberontakan semakin parah, hakim-hakim semakin cacat, keselamatan yang mereka bawa semakin lemah. Ini menunjukkan bahwa hakim-hakim tidak bisa menjadi solusi bagi umat Tuhan. Kisah Gideon menunjuk kepada sang juru selamat yang sejati dan yang sempurna. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus sama sekali tidak seperti Gideon. Dia sang hakim yang adil, yang semestinya berhak untuk balas dendam, tetapi dia diperlakukan tidak adil dengan ketidakadilan yang terbesar. Kalau tadi Gideon tersinggung, Yesus dihina, Yesus disiksa, dia abaikan itu semua. Tekun memikul salib, ganti sukacita. Sukacitanya apa? Melihat saudara dan saya diselamatkan. Tekun menanggung bantahan sehebat itu. Kita dibantah sedikit, baper, egonya kena. Kenapa? Karena pusatnya dirimu. Gantikan pusatnya. Ingatlah kan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bertobat jika kesuksesan membuat kita sombong dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Orang berinjil tidak sombong dalam kesuksesan dan berkat karena sadar bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena kasih karunia-Nya. Kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan, saudara melihat ada tanda-tanda pergeseran pusat, orang berinjil mudah bertobat, hatinya dikalibrasi. Orang berinjil tidak mencari kemuliaan dan penerimaan bagi dirinya sendiri karena sudah diterima dan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.